Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sempat seperti kota hantu, Wuhan yang menjadi kota pertama ditemukannya kasus virus COVID-19 kini sudah mulai bergeliat. Warga sudah mulai beraktivitas normal tanpa mengenakan masker. Untuk informasi terkini bagaimana kondisi di Wuhan, sudah bersama kami tersambung melalui Skype Wakil Duta Besar untuk Tiongkok, Bapak Dino R. Kusnadi. Selamat sore Pak Dino. Jadi bagaimana ini perkembangan COVID di Tiongkok, khususnya di kota Wuhan yang kita tahu sebagai tempat awal mulanya virus COVID-19 ini? Oke, selamat sore Zakia. Tiongkok ini sekarang sudah ada sekitar 16 provinsi yang sudah bebas COVID di antara 34 provinsi yang ada ya. Artinya di 15 provinsi ini termasuk juga Wuhan dan provinsi Hubei itu sudah tidak ada lagi yang dirawat untuk sakit COVID. Jadi dari 90.000 jumlah total korban, maka sampai saat ini sudah tinggal 500 orang saja yang dirawat untuk pemulihan sehat dari COVID-19. Kalau untuk kota Wuhan sendiri bagaimana Pak Dino? Kalau kita lihat ini sekolah tatap muka sudah mulai dilakukan, bahkan sudah tidak mengenakan masker lagi. Apakah memang kasus harian penambahan kasus positif di sana sudah bisa dikatakan nol dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir? Oke, Wuhan memang tadi seperti yang dilaporkan sebelumnya itu merupakan jadi tempat sumber dari COVID ya, waktu itu disebutnya sebagai virus corona ya. Pada suatu masa tertentu itu sekitar 80% jumlah korban ya keseluruhan yang menderita COVID itu berasal dari Wuhan dan Hubei. Tapi memang sejak April Wuhan dan Hubei itu sudah tidak ada lagi local infection, artinya penularan yang berasal dari domestik. Sementara masih ada satu atau dua itu yang berasal dari luar negeri. Saat ini sudah hampir lebih dari 2 bulan. Hampir lebih dari 2 bulan sudah tidak ada lagi orang yang sedang dirawat di Wuhan atau Hubei, baik yang berasal dari local infection maupun yang berasal dari luar. Jadi dengan demikian memang sudah benar-benar tuntas, tidak ada lagi yang tertular ataupun sedang dirawat oleh COVID-19 ini. Baik, meski demikian tentunya harus diantisipasi begitu karena kita tidak boleh lengah terhadap COVID-19 ini. Pak Dino, apakah di Beijing atau di Tiongkok maksud kami, khususnya di kota Wuhan ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi pencegahan kembali terjadinya penularan virus corona ini? Ya, memang puncaknya yang dari Tiongkok sendiri itu dilakukan pada bulan April ya. Bulan April itu dinyatakan sudah terkendali dan menguasai penyebaran sehingga tidak menguasai terhentinya penyebaran dari domestik. Namun yang saat ini diantisipasi sama pemerintah Tiongkok adalah infection yang berasal dari orang yang dari luar negeri. Nah untuk itu melihat bahwa memang Tiongkok itu tidak menutup pintu untuk datang orang luar negeri, tapi protokol-protokol kesehatan sama pengawasan yang dilakukan orang datang dari luar negeri itu sangat ketat. Salah satu contoh mungkin yang bisa dilakukan justru di Beijing. Bulan Juni lalu atau di akhir Mei itu sempat keluar infeksi baru atau outbreak yang kita juga semua sudah ketahui dari pasar Sifadi kan. Di situ memang pasar grosir itu ada penyebaran yang diduga berasal dari daging ikan dan menularkan kepada satu orang, dan ini cepat sekali menyebar hingga mencapai 200 orang. Tapi berkat kesigapan untuk melakukan tracing dan juga melakukan testing massal di lingkungan sekitarnya situ saja, akhirnya bisa dicegah penyebaran yang lebih luas. Nah ini yang dilakukan sama Tiongkok secara umum, pengawasan terhadap kedatangan dari luar negeri, terus kemudian juga melakukan pengawasan karantina bagi siapapun pendatang yang datang, termasuk juga dilakukan pengujian terhadap barang-barang yang diduga bisa membawakan virusnya ini. Salah satu yang memang diduga itu dari cold storage atau makanan yang sudah dibekukan. Ini juga sangat diregulasi sekarang. Baik. Jadi juga sudah cukup ketat juga begitu ya pengawasan yang dilakukan. Terima kasih Wakil Duta Besar untuk Tiongkok, Bapak Dino R. Kusnadi sudah bergabung bersama kami.